Hai, Shalom adik-adik Kingdom Kids yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar adik-adik? Pada sore hari ini pada hari Jumat kita merayakan hari Jumat Agung. Nah adik-adik, ada yang tahu gak apa itu hari Jumat Agung? Ya, betul. Hari Jumat Agung adalah hari di mana orang-orang percaya, orang Kristen merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib di Bukit Golgota. Adik-adik terkasih, pada sore hari ini kita akan mendengar kabar baik yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus, adik-adik. Adik-adik, bahwa tahu gak ada ayat emas di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang berbunyi bagaimana adik-adik? Ada yang hafal Yohanes 3 ayat 16? Ya, kita baca bersama, kita sebutkan bersama ya adik-adik ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, ayat emas ini berkata bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini, dan Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Tetapi Allah ingin setiap orang percaya kepada nama anak tunggal Allah, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, agar setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Adik-adik tahu tidak? Ayat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang guru agama Yahudi yang bernama Uncle Nikodemus. Nah, adik-adik ada yang tahu gak Tuhan Yesus itu siapa? Nah, menurut Uncle Nikodemus, Tuhan Yesus itu katanya adalah guru yang diutus oleh Allah. Jadi menurut seorang pengajar agama Yahudi, katanya Tuhan Yesus itu cuma sebagai guru yang diutus oleh Allah. Tetapi adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dia datang membawa kerajaannya di dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus ngomong, Tuhan Yesus bilang sama Uncle Nikodemus bahwa jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak mungkin melihat kerajaan Allah. Nah, karena itu Tuhan Yesus maklum, Tuhan Yesus memahami adik-adik bahwa Uncle Nikodemus belum mengenal siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Karena itu Tuhan Yesus berkata, Nikodemus, kamu tahu tidak bahwa Allah mengutus anaknya, bahwa Tuhan yang kamu kenal itu, Dia mengutus anaknya yang hanya satu-satunya, bukan untuk menghakimi dunia, tetapi Allah ingin agar manusia diselamatkan, agar manusia percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka akhirnya memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus juga berkata bahwa di dalam Yohanes 3 pasal 3 ini adik-adik, bahwa Tuhan Yesus berkata kalau Tuhan mengutus anaknya itu untuk supaya orang-orang bertobat adik-adik. Karena sebenarnya semua orang itu sudah berbuat dosa. Ada yang memukul temannya, ada yang melawan papa mamanya, ada yang diam-diam suka menggerutu tentang papanya, mamanya, temannya, kakaknya, adiknya. Nah, bahkan ada yang suka menghina nama Tuhan. Mungkin ada juga yang suka ada yang suka mencuri,
Nah, sebenarnya adik-adik, kalau orang yang seperti ini, kalau kita seperti ini, seharusnya kita itu dihukum loh adik-adik. Kita harusnya dihukum. Ada yang dihukum dipukul sama papa mamanya, ada yang seharusnya kalau dia membunuh harusnya dia dihukum mati, atau dia tidak mendapat kerajaan sorga adik-adik. Tetapi justru Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung ini, pada waktu lalu dia berkata bahwa Allah mengutus anaknya itu supaya setiap orang jangan ada yang binasa adik-adik. Nah karena itu Tuhan Yesus yang begitu baik pada malam hari sebelum hari Jumat Agung, pada hari Kamis malam adik-adik, Tuhan Yesus mengajak teman-temannya untuk perjamuan. Perjamuan apa adik-adik? Perjamuan kudus. Nah Tuhan Yesus berkata, kamu perbuat ini, makan roti dan anggur ini untuk mengingat akan aku. Nah Tuhan Yesus yang begitu baik sama adik-adik, sama anak-anak kecil. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi papa mama kalian, adik kakak kalian. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus mati demi menunjukkan cinta kasihnya kepada adik-adik dan kepada semua orang. Tuhan Yesus yang begitu maha mulia, yang tidak mungkin dihina oleh ciptaannya. Tetapi Tuhan Yesus karena mengasihi adik-adik, mengasihi papa mama, mengasihi semuanya, Tuhan Yesus rela diludahi, dipukul, memikul salib, dihina, dibuli. Tuhan Yesus sendirian adik-adik, dicambuk, dipaku di kayu salib. Tuhan Yesus menderita sekali adik-adik. Semua dilakukan supaya adik-adik dan setiap orang dan papa mama tidak mengalami penghukuman dari Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus rela, Ia yang mau menanggung dosa adik-adik dan dosa kita semua. Tuhan Yesus rela dihina, dia benar-benar mati adik-adik di kayu salib. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Tuhan Yesus terpisah dari murid-muridnya, dari orang tuanya, dari sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan Yesus ada kemungkinan kalau dia tidak bangkit bagaimana. Dan bagaimana kalau Tuhan Yesus Kristus tidak pernah dibangkitkan kembali. Padahal Tuhan Yesus sanggup membangkitkan Lazarus, sanggup membangkitkan anak kecil di kota Nain. Tetapi demi menunjukkan cintanya pada adik-adik dan semua orang, Tuhan Yesus rela dia mati. Dan tidak ada yang sanggup membangkitkan kecuali Tuhan sendiri yang membangkitkan dirinya. Nah adik-adik, dengan cerita ini, kabar baik ini, Tuhan ingin kita memuliakan Dia, Tuhan ingin kita memuji Dia, berdoa kepadanya, mengasihi sesama, dan jangan lupa memberitakan cinta kasih Tuhan kepada semua orang. Ya adik-adik, mari kita berdoa, mari kita beritakan cinta kasih Tuhan kepada sesama kita, mulai dari adik-adik kakak kita, papa mama kita, dan saudara-saudara kita. Demikianlah adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat Agung. Amin.